Selamat pagi tim Nestle Indonesia, terutama salesman dan merchandiser dari Sabang sampai dengan Merauke, mulai dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Apa kabarnya? Semoga hari ini semua tetap sehat-sehat selalu. Hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi kita. Kita namakan hari ini adalah DSOR Wake Up Call. Artinya kita terbangun untuk memulai era baru DSOR yang lebih detail. Dari salesman, sampai dengan level toko, sampai dengan level SKU di toko. Hari ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah DSOR dengan Daily Call Strike. Itu yang pertama. Yang kedua adalah morning list. Setiap salesman dan merchandiser akan mempunyai 10 KPI setiap hari. Yang ketiga adalah daily stamp card. Ya. Terus yang terakhir adalah daily yellow card alias kartu kuning. Nah, kita mulai dengan pelajaran yang pertama. Oke, ayo kita mulai. Oke, kita masukin slide yang pertama ya. Pembahasan yang pertama tentang DSOR flow yang terbaru. Teman-teman selama ini sudah melakukan DSOR dengan rutin ya. Luar biasa. Nah, untuk DSOR mulai sekarang kita tambahin satu topik yang itu sangat penting sekali untuk kita jadikan pembahasan ke depan ya. Jadi flow-nya adalah seperti ini ya. Jadi seperti biasa, yang pertama adalah salam doa, safety check-in. Nah, terus nomor 3, 4, 5, 6 sampai dengan collection list itu harus teman-teman sampaikan saat DSOR ya. Jadi masing-masing salesman akan menyampaikan mulai dari daily call strike-nya seperti apa, terus review portfolio seperti apa, review sales inkubator seperti apa, total sell out seperti apa, dan collection list seperti apa. Waktunya tetap sama ya teman-teman, mulai jam 8 sampai dengan 8.30. Oke, itu clear ya. Oke, terus untuk DSOR sendiri itu dibagi menjadi channel masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman lihat klasifikasi distributor yang big, artinya di atas 7 miliar, itu biasanya DSOR-nya sudah dibagi menjadi 3. Modern trade, traditional trade, sama specialty trade. Sedangkan yang medium artinya bahwa distributor di antara 3 sampai dengan 7 kita anggap medium, itu biasanya dipisah modern trade. Nah, untuk traditional trade sama specialty trade biasanya gabung menjadi satu ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yang small distributor di bawah 3 miliar biasanya mix ya. Jadi modern trade, traditional trade, sama specialty trade biasanya menjadi satu. Nah, untuk lead dari masing-masing DSOR, untuk traditional trade itu akan di-lead oleh Sesco traditional trade. Terus modern trade akan di-lead oleh Arco modern trade. DSOR specialty trade akan di-lead oleh Arco specialty trade. Nah, di sini peran dan fungsi seorang sales eksekutif sangat besar untuk mensupervisi berjalannya DSOR sehingga kualitas dari DSOR itu akan lebih baik lagi. Nah, terakhir setelah DSOR selesai, masing-masing sales eksekutif akan mengirimkan kepada ASM-nya masing-masing. Ya. Nah, tambahan tadi yang saya bilang adalah daily call strike itu salah satu cara untuk melihat produktivitas salesman harian sampai level toko dan sampai level SKU ya. Ini untuk flow dari DSOR. Oke, teman-teman, kita masuk ke standar ICE by channel ya. Di sini terlihat bahwa by channelnya itu berbeda-beda ya, dari specialty trade, traditional trade maupun modern trade ya. Nah,
yang penting yang harus digarisbawahi dari tabel ini adalah waktu yang digunakan di setiap toko itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini tas motoris misalnya nih ya, itu di week 3 dan week 4 itu 7 menit, week 1 dan week 2 itu 9 menit karena ada cek stok. Target store-nya juga sudah jelas 35, terus turnover-nya by salesman 100 juta per bulan, sehingga perharinya itu seorang motoris itu akan mengejar 4 juta jualan, dan per tokonya bisa dilihat 114.000 setiap toko ya. Berikut bacanya teman-teman, jadi ke bawah tolong dilihat per masing-masing tipe salesman. Oke, ini adalah tentang daily call strike ya. Ini yang baru yang tadi saya bilang harus dibahas lebih intens di saat DSOR. Jadi ini adalah aktivitas teman-teman salesman ataupun merchandiser mulai dari keluar dari distributor sampai dengan toko yang pertama ya. Jadi waktunya juga dimonitor, terus waktu di dalam toko itu juga dimonitor. Nah, frekuensinya udah jelas, apakah itu setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, di sini teman-teman akan dilihat bahwa SK usul kita itu monitor dengan kuat. Terus, nah target per toko sudah kita taruh ya teman-teman ya. Jadi target per tokonya itu juga cukup jelas, sehingga kita bisa melihat achievement by toko. Jadi target toko itu harusnya berbeda-beda di setiap tokonya, tergantung dengan potensinya masing-masing ya. Jadi di dalam sini bisa menunjukkan produktivitas mulai dari call, effective call, SK usul, drop size. Nah, yang terbaru adalah masing-masing toko juga akan kita lihat implementasinya ya. Jadi apakah teman-teman menggunakan go track maupun on track dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke pembahasan morning list ya. Morning list itu adalah merupakan 10 fokus KPI yang harus dideliver oleh setiap individu ya. Jadi baik salesman maupun merchandiser. Nah, kita mulai dengan salesman traditional trade. Nah, kalau teman-teman lihat ada 10 KPI yang harus dideliver mulai dari 100% call, 95% effective call, terus SK usul per channel, spend time di dalam toko per channel, terus sell out sesuai dengan target. Nah, ini juga ada semua invoice harus ada Denko instan, ya, saset, Milo saset, Beer Brand, Milo UHT, plus Maggi, dan ideal sebagai fokus. Nah, ada juga nomor 7 di mana ada Beer Brand, ada Nescafe PET dan Milo PET. Nomor 8 ada Milo UHT, harus ada Denko UHT dan Nescafe UHT. Yang ke-9 ada Milo Tonic saset, harus ada Milo 3-in-1 saset dan Nescafe Mixes. Nah, yang terakhir di mana di situ ada Denko instan, harus ada Denko coklat saset dan Koko Krun saset. Nah, di sini yang penting adalah standarnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari itu bisa ngedrive 1 dengan 5 tercapai, itu merah. Kalau 6 sampai 8 itu kuning. Nah, kalau 9 atau bahkan 10-nya tercapai setiap hari, itu berarti adalah hijau ya. Clear ya teman-teman. Nah, ini untuk morning list salesman specialty trade ya teman-teman. Sama, ini ada 10 juga, mulai dari 100% call sampai dengan selling out sebagai target nomor 5. Nah, 6 sampai 7 itu kaitan dengan ngedrive distribusi ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di dalam kolom terlampir. Misalnya nomor 7 ada Beer Brand, harus ada Nescafe PET dan Milo PET ya. Terus yang 8 ada Milo UHT, ada Denko UHT dan Nescafe UHT. 9 ada Milo Tonic, harus ada Milo 3-in-1 ya. Terus ada Denko instan, ada juga harus Denko coklat dan Koko Krun. Sama dengan tadi di traditional trade. Standarnya juga sama ya. Nah, sekarang masuk ke salesman modern trade. Di sini
dibagi menjadi dua KPI besar ya. Jadi KPI productivity sama upgrading merchandising ya. 1 sampai 5 itu kaitannya dengan productivity, dimulai dengan journey plan 100%, 95% effective call, 95% SKU usul per channel ya, per channel target plus SKU listing target. Terus nomor 4 100% spend time in store versus ICE. Nomor 5 adalah 100% sell out ya, atau drop sales per channel target. Nah, untuk upgrading merchandising itu dari nomor 6 sampai nomor 10. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi mulai dari 100% SKU listing dan aktif Denko box yang 400 dan 800 sampai dengan SKU listing dan aktif untuk Koko Combo maupun Koko 170 ya. Nah, standarnya juga sama untuk yang MT. Standar untuk red, yellow, dan green-nya. Sekarang kita masuk ke teman-teman merchandiser nih. Jadi apa aja nih yang harus di drive teman-teman merchandiser dengan 10 KPI di morning list. Ya, sama ya, tetap dibagi dua. Jadi productivity dan upgrading merchandising ya. Productivity mulai dari 100% journey plan, 100% effective call versus ICE, OSA 95, terus 100% on time execution, terus 100% investment, ya, implementation, baik communication dan visibility. Nah, untuk upgrading merchandising itu dari mulai nomor 1 sampai dengan 5 ya, di sebelah kanan itu. Nomor 1 95% implementasi SOS ya. SOS itu adalah share of space ya. Dan best position Milo dan Nescafe powder. Jadi semua adalah 95% yang dikejar ya, SOS-nya ya. Teman-teman jangan sampai lupa. Mulai dari Milo, Nescafe, Dairy, RTD dan Confect, Nestle Nutrition, Pet Care dan Food. Kita masuk pembahasan yang ketiga kaitan dengan daily stamp card salesman maupun merchandiser. Ya. Apa sih itu? Kalau teman-teman lihat, jadi itu saya kasih contoh ya, daily stamp salesman ya, bulan Agustus, yang di bawah itu menjelaskan KPI dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jadi ini menjelaskan KPI-nya nomor 1 misalnya itu nggak capai berarti merah, kalau capai berarti hijau. Nah, sampai ujungnya nanti begitu banyak merahnya berarti ya merah. Terus kalau banyak hijaunya berarti ya hijau. Di situ kalkulasinya udah jelas. Dan setiap hari kartu ini disimpan sama teman-teman salesman dan merchandiser untuk ditandatangani oleh sales eksekutif kita. Jelas ya teman-teman? Setelah tadi kita bicarakan daily stamp card ya untuk 10 KPI. Nah, kita ada lagi nih namanya daily yellow card. Artinya apa? Kalau teman-teman 3 hari berturut-turut itu merah ya, seperti di contoh itu. Jadi tanggal 8, 9, 10 itu merah. Nah, otomatis teman-teman akan mendapatkan kartu kuning. Artinya teman-teman akan betul-betul dimonitor dan akan di-coaching supaya performa yang merah itu bisa improve ke kuning ataupun bisa menjadi lebih baik di level hijau ya. Nanti di coachingnya bisa oleh sales eksekutif ataupun oleh ASM. Bagaimana dengan daily stamp card-nya sales eksekutif? Kalau tadi salesman itu kan 10 KPI tiap hari, achieve atau tidak ditunjukkan merah, kuning, sama hijau ya teman-teman. Nah, untuk sales eksekutif berarti akan mereportkan per masing-masing salesman. Jadi misalnya contoh yang di sini, seorang sales eksekutif punya 10 salesman. Ada yang dapat hijau, ada yang dapat kuning, ada yang dapat merah. Nah, secara total nilainya 1,5, berarti dia di kuning. Kalau total nilainya misalnya yang 4 Agustus, semua 33 berarti hijau. Nah, tabulasi ini dikirimkan kepada ASM dalam bentuk format Excel. Supaya ASM bisa mengirimkan juga ke region ya, ke region sales manager. Untuk sales eksekutif, kita juga berlakukan hal yang sama untuk daily yellow card. Jadi kalau 3 hari berturut-turut merah, otomatis
sales eksekutif itu akan mendapatkan kartu kuning, artinya akan mendapatkan pengawasan khusus maupun coaching dari ASM-nya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dari sales eksekutif tersebut. Ini masuk ke yang paling menarik nih teman-teman. Nah, yang pertama untuk salesman nih, kita akan ada namanya best salesman. Hadiahnya nggak main-main ya teman-teman. Jadi best salesman itu hadiahnya adalah 1 unit sepeda motor. Untuk siapa? Untuk salesman yang terbaik di setiap region. Tapi salesman-nya gabungan ya teman-teman. Jadi total salesman modern trade, traditional trade, specialty trade dijadiin 1. Per region itu akan ada 1 unit sepeda motor nih untuk diperebutkan. Untuk periodenya Agustus sampai dengan Desember 2020 ya. Ayo kejar nih. Siapa ngasih motor hari gini ya teman-teman. Ayo naikkan produktivitinya supaya bisa menjadi pemenang dan mendapatkan sepeda motor. Untuk merchandiser nggak kalah juga teman-teman. Ada reward best merchandiser. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah 5 unit sepeda motor. Artinya 5 best merchandiser across region. Artinya nasional itu akan ada 5 pemenang ya. Perhitungan achievementnya periodenya sama dengan salesman ya. Mulai dari Agustus ini sampai dengan Desember akhir tahun ini ya. Merchandiser, ayo kejar nih. Motor nih, nggak main-main ya. Ada 5 loh ya, jadi kesempatannya cukup besar. Ayo kita kejar mulai bulan Agustus ini. Oke, kita di penghujung training wake up call untuk DSOR ya, spesial, hari spesial di hari ini untuk mengimprove productivity kita. Nah, saatnya teman-teman udah clear semuanya. Nanti dari sales eksekutif juga akan membantu kalau ada yang bertanya, beberapa yang nggak jelas silahkan tanya. Setelah itu selesai, tolong langsung kerjakan post test terlampir dengan scan QR code yang ada di depan teman-teman semuanya. Jadi kerjakan sebagai bukti bahwa teman-teman ngerti nih apa yang udah kita bicarakan pagi ini. Ayo kita mulai post testnya. Oke teman-teman, semua udah dipelajari semuanya ya tadi ya dalam DSOR hari ini ya. Nah, sebenarnya memastikan teman-teman mempunyai daily stand card seperti ini untuk salesman, daily stand card untuk merchandiser setiap hari yang akan diisi, yang tadi dilihat akan diisi KPI 10 capai atau tidak capai, yang terakhir akan dilihat merah, kuning, sama hijau. Oke, terakhir bagi teman-teman sales eksekutif, jangan lupa selalu menyediakan 3 pensil merah, hijau, sama kuning untuk selalu melakukan paraf terhadap daily stand card ini. Dan rekapnya dikirimkan kepada ASM. ASM akan dikirimkan kepada RSM. Dan RSM akan dikirimkan kepada NSM di Jakarta. Dengan kartu ini, diharapkan teman-teman disiplin untuk mendrive 10 KPI salesman maupun merchandiser. Kita yakin bisa menaikkan dengan baik produktivitas sampai dengan akhir tahun dan seterusnya. Oke? Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.